saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Saya saat ini wawancara eksklusif dengan Bapak Mahmud SHMH. Beliau adalah pengacara nasional dari Jakarta. Sengaja datang ke Bone karena ada problematika yang menghadapi masyarakat di Bone, yaitu ada perambahan hutan. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak Sekjen. Bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Bone? Wah, luar biasa, memang ada banyak kendala di jalan, tapi alhamdulillah bisa sampai jumpa dengan rekan-rekan semua di sini di DPC Laki 45. Ya, saya dengar dari Makassar ke Bone itu ada pelebaran jalan. Bapak juga termasuk kena kemacetan. Ya, itu memang cukup lama juga ada terjadi pergantian arus. Nanti kita tunggu dulu baru mereka turun, kita baru setelah selesai baru kita naik. Ya, itu biasalah dalam perjalanan. Jadi apa benar ini karena Pak JK datang ke Bone langsung mengkritik tegas, menelpon Menteri PUPR dengan rusaknya jalan, akhirnya pelebaran jalan. Kira-kira menurut pengamatan Bapak sebagai advokat dari Jakarta? Ya, memang untuk pelebaran jalan itu memang sudah menjadi tugas pemerintah ya, untuk melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dimudahkan akses ya, antar satu kota dengan kota yang lain. Jadi tidak boleh adanya hambatan gitu. Jadi apapun itu, misalnya terjadi longsor atau terjadi putus jembatan, itu pemerintah ya harus segera ya. Nah, mungkin kita biarkan berlarut-larut, tentunya ini akan membuat susah masyarakat. Kita kan nggak mau masyarakat susah gitu. Ya, Pak Mahmud, Bapak ini kan pengacara terkenal, mestinya kliennya banyak di Jakarta. Kenapa Bapak masuk ke Bone? Ini kan salah satu kabupaten yang kecil di Indonesia Timur. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita orientasi kepada bisnis oriented istilahnya kan, tentunya kan ya kita nggak ada waktu buat berbagi kepada masyarakat. Artinya kan kalau pengacara itu kan ada juga menyisihkan waktunya, ya, bukan dananya tapi waktunya ya, untuk melayani masyarakat miskin yang tidak mampu. Jadi ada istilahnya pro bono. Ya, jadi kita juga memberikan itu pelayanan sehingga ya tidak berorientasi kepada yang yang berduit saja. Ya, artinya tetap masyarakat, apalagi di Bone ini ya saya dengar juga banyak juga membutuhkan bantuan hukum gitu ya, yang memang tidak dijangkau walaupun memang sudah advokat atau pengacara sudah sampai di pelosok-pelosok daerah, tetapi ya motivasi advokat ini kan berbeda-beda gitu. Jadi kita lihat ini kelihatannya kok sudah banyak ditangani tapi ternyata tidak selesai gitu. Artinya ini memang butuh kita konsentrasi khusus. Jadi ini juga satu gerakan. Artinya saya memulai mencontoh istilahnya, kemungkinan juga nanti ada kawan-kawan saya di belakang juga lihat itu. Jadi artinya nggak mesti harus saya sendiri, nanti kemungkinan juga nanti dengan kita berbagi waktu ini kepada masyarakat akan dilihat, ini dari jauh-jauh saja mau merelakan waktu. Artinya itu saja. Jadi semacam perhatian ya. Perhatian, concern kita terhadap ini tetap harus ada concern. Nggak boleh kita tutup mata. Jadi katanya kita harus punya fungsi sosial juga istilahnya. Ya dalam profesi itu nggak boleh hanya fungsi untuk menghidupi diri sendiri, gitu ya. Gitu Pak. Pak Mahmud, di Bone ini kan terkenal lebih 500 NGO atau LSM, aktivis yang sangat peduli membantu masyarakat. Kemudian advokat muda juga bermunculan di mana-mana di tahun 2023 ini. Kemudian Bapak tambah lagi dari nasional. Apa yang membuat Bapak sangat tertarik untuk membantu? Padahal sudah LSM begitu banyak, aparat penegak hukum sudah ada. Apa memang merasa kurang? Sebagaimana KPK didirikan, sudah ada jaksa, ada polisi, kemudian harus didirikan KPK. Apakah juga Bapak begitu sama dengan polanya? Ya. Hadirnya KPK dengan hadirnya Bapak di Kabupaten Bone. Jadi sebetulnya kelembagaan bantuan hukum itu sebetulnya sudah ada. Artinya tidak mesti harus sudah nasional kemudian nggak mau ke daerah gitu. Artinya kan ini memang penting juga bagi kawan-kawan juga nanti mungkin di Bone, advokat di Bone ini juga harus mungkin ada semacam merubah mindset, reorientasi. Mungkin memang ada
kemungkinan memang pengalaman kita biasanya kalau masuk dalam dunia LSM atau dunia apa namanya LBH, kalau mungkin udah beberapa tahun udah mulai mapan dia lupa asalnya. Jadi kita tuh pengen supaya jangan lagi lupa itu gitu. Jadi kita kan semacam memberikan penyegaran aja gitu. Karena nggak mungkin juga saya terus menerus gitu kan. Ya kita hanya memberikan penyegaran, apalagi di sini lewat media ini. Jangan sampai kita lupa pada asal. Asal kita misalnya kacang gitu kan. Kulit tuh kadang-kadang gitu. Kacang lupa pada kulitnya kan gitu. Nah ini kulit kita tuh dulu di mana, asal kita tuh sebetulnya memang dari masyarakat yang tertindas gitu. Artinya luangkanlah waktu itu ya kan? Berikan porsi gitu ya. Porsi itu ya nggak perlu banyak. Kalau misalnya satu orang memberikan porsi satu, misalnya ada 100 pengacara di Bone, berarti kan sudah memberikan porsi 100 ya. Nah, kalau misalnya semua orientasinya justru malah kalau di Bone nggak mendapatkan suatu kelebihan, dia pindah malah ke Makassar atau ke kota besar, lalu yang di Bone bagaimana? Siapa yang memikirkan ini? Nah, Pak Sekjen sendiri jauh-jauh ya Jakarta, saya lihat tuh luar biasa ini. Artinya kan ini juga gerakan-gerakan ini nggak boleh berhenti. Kalau memang udah sistemnya udah bergerak, ya kita bisa lihat, udah bisa tinggalkan. Oh, berarti di Bone ini sudah bergerak sistemnya. Jadi kalau belum bergerak ini berarti kan ada sesuatu, ada something wrong. Saya juga nggak ngerti, nah, itu tergantung pada kawan-kawan semua. Kenapa? Ya Pak Mahmud, saya dengar Bapak juga termasuk menyoroti kasus yang akhir-akhir ini menjadi perhatian Mabes Polri. Dalam hal ini Bapak Komjen Pol Purnawirawan Jenderal Nana Sujana, mantan Kapolda Sulsel, yang menyoroti perambahan hutan atau illegal logging di Rapa. Apa yang membuat Bapak? Apakah memang Bapak juga menjadi aktivis lingkungan? Bapak peduli terhadap perambahan? Dan memang apa dampaknya Pak terhadap perambahan illegal logging ini Pak di Kabupaten Bone? Ya sebetulnya memang hutan ini kan sebetulnya paru-paru kehidupan kita. Oh, paru-paru? Ya. Jadi artinya tentunya kalau kita misalnya ini kan sudah ada aturan. Ya, bagaimana kita memanfaatkan? Ya. Boleh hutan dimanfaatkan? Boleh. Tidak ada yang bilang hutan tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi ada aturan-aturan. Ya. Gitu ya. Ada sistem perizinan yang harus dijalani. Namanya izin pemanfaatan hasil hutan misalnya. Kalau boleh saya bertanya Pak, maksudnya itu izin itu masyarakatnya merambah atau ingin menempati kawasan hutan lindung harus izin juga dari mana? Ya memang kalau nggak ada izin artinya kan tidak ada kontrol. Jadi fungsi izin kan kontrol Pak. Berarti kalau nggak ada izin gimana ditangkap? Ya ini berarti ada ranah sanksi gitu. Jadi ranah gakum. Ya. Penegakan hukum. Jadi gakum ini pidana misalnya sekian ribu hektar tiba-tiba dirambah, ya kan, tidak dibiarkan, ya tentunya kan akan berkurang, ya kan. Memang dari sisi masyarakat itu diuntungkan mengambil manfaat hasil hutan itu, ya, tetapi dari sisi lain kan tentunya ada kerusakan, ada dampak lain lingkungan. Nah ini kan kita juga harus keseimbangan, boleh dimanfaatkan tetapi perlu juga ada kontrol. Nah, kalau nggak ada kontrol, ya ini butuh yang namanya penegakan hukum. Kalau nggak ada, kalau memang sudah dijalankan, kalau nggak ada izinnya, dia bentuk usaha apa, ya kan, di bidang pemanfaatan hutan segala macam, tadi itu sudah terdaftar misalnya di KPM, misalnya di kehutanan. Ini tentunya legal. Jadi kalau merambah hutan tanpa izin, namanya kan tidak legal, namanya liar, namanya pembalakan, pembalakan. Penegasannya Pak, penegasan ini apakah gakum ini mengarahkan ke sanksi perdata atau pidana kurungan badan? Ya, ini memang kalau sanksi di dalam ketentuan undang-undang itu memang sangat tegas. Ya. Jadi satu tegakan saja, satu pohon saja itu. Satu pohon saja? Ya, satu pohon saja kalau misalnya dia tebang itu tanpa izin, tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, dia kena pidana. Warga masyarakat. Berapa tahun? Dia jual juga kepada kepada pengusaha menampung menerima titipan itu. Pengusaha kena juga. Kena juga. Jadi artinya ini kan penada hasil ilegal. Hasil istilah dianggapnya hasil pencurian. Kita jual kepada
mall misalnya di pasar, ya dianggapnya pasar kalau kita beli di pasar kan sepertinya wah ini legal. Iya, iya. Padahal pasarnya ilegal. Nah, ini yang harus kita apa namanya? Kalau kita penegasannya Pak berapa tahun hukumannya? Nah, kalau berapa tahun hukumannya ini memang kita lihat ada aturannya ya. Ini memang nggak mungkin kita bisa apa. Jadi memang tentunya di awal itu di pasal 12. Pasal 12. Jadi ada larangan-larangan itu sebetulnya. Yang pertama itu yang A itu dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Jadi ada izinnya aja, misalnya izinnya 1 hektar, tebang 2 hektar itu nggak boleh. Apalagi kan izinnya. Jelas. Ya. Yang kedua melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dikeluarkan oleh pejabat. Nah, jadi ada pejabat yang mengeluarkan itu, nah itu baru sah lah ya. Ya itu dari sisi penebangan. Ya, kemudian memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut. Pengangkutannya juga gitu. Ya. Dia punya truk, dia punya pick up misalnya. Sebatas dia punya kemampuan ngangkat apa, ya, nah, itu juga kena. Ya, jadi itu berarti bukan hanya yang merambah, yang menebang atau yang menyuruh atau aktor intelektualnya, tapi yang pengangkutnya juga ikut terseret. Berarti bahaya di kasus Rapa ini bisa menyeret banyak pihak nanti. Ya kemungkinan ya kalau memang itu, ini kan saya belum lihat hasil penyelidikannya ya sejauh mana ya. Saya dengar baru tinjau ke lapangan. Apakah ada Mengenai OTT kan ada tangkap tangan gitu. Jadi apakah ada tangkap tangan belum? Ini perlu ditanya. Nah, ini lembaga laki Pak Lima ini harus nanya. Harus nanya kan ini mana hasilnya? Tanya ke Gakum atau ke Polres. Jadi ada Gakumnya, tentunya juga bersamaan dengan kepolisian. Ya, apakah di Polda atau di Polres gitu. Jadi tanyakan, jangan hanya sekedar lapangan, terus cuma polis lain, terus pelakunya nggak ada, ya ini namanya apa? Terus status kayu-kayu itu yang sudah ditebang itu jadi apa ya? Kan begitu. Tapi pengamatan Pak Mahfud ini, advokat nasional dari Jakarta, kalau sudah menjadi perhatian Mabes atau mantan Kapolda yaitu Bapak Komjen Pol Nana Sujana sudah bertelepon atau berkomunikasi dengan Bapak Kapolres atau berani mengindahkan bisa berhenti di tengah jalan. Ya saya pikir ini memang kalau sudah menjadi konsen baik pihak kehutanan di provinsi maupun di pusat, begitu juga dari pihak kepolisian, ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi kita coba konsen lah, jangan cawe-cawe istilahnya ya. Jadi benar-benar ini ditegakkan ya, karena ini bukan hanya menyangkut desa Rapa sendiri, karena kemungkinan kalau kita biarkan misalnya 1 titik dibiarkan, berarti ini tentunya kan Anda akan menjadi presiden. Kalau begitu dibiarkan apa itu? Saya pengen tebang juga daerah Barbola, saya pengen tebang juga daerah mana? Nah, seperti itu kan? Jadi pembiaran ini kan berarti membiarkan tidak ditegakkannya hukum itu. Nah, dengan tidak ditegakkannya hukum itu berarti bisa dicontoh. Dan juga bisa menyebabkan bencana. Bisa. Nah, seperti yang terjadi banyak daerah bencana. Ini kan sekarang lagi musim hujan, musim longsor. Longsor. Tadi kita lagi mau berangkat ke sini aja udah longsor. Ketunda 2 jam 3 jam. Ini kan bikin susah. Padahal itu longsor bukan akibat penebangan. Bukan. Apalagi kalau penebangan yang ilegal. Ya begitu. Nah tentunya 1 desa, 1 kecamatan itu akan tertimpa. Ya kan? Akan kalau misalnya terjadi banjir bandang, kan nggak bisa terhadang gitu airnya itu oleh hutan ini. Ya tentu jadi kan lolos. Ya, ini belum aja mungkin Bone terjadi banjir bandang. Kalau beberapa daerah lain seperti Palembang kita dengar kemarin itu, 3 kecamatan terendam. Itu akibat apa? Akibat di pembakaran hutan itu. Dia nggak melihat resiko-resiko yang ditimbulkan. Jadi Bapak ingin mengawal kasus ini setelah Bapak ada di Bone, mendengar bahwa ada perubahan, kemudian Bapak sangat perhatian, memberikan atensi yang sangat serius. Apakah juga Bapak akan memberi masukan kepada Menteri Kehutanan setelah Bapak balik ke Jakarta? Ya, ini tentunya
kita harapkan kita berikan kepercayaan dulu lah ya. Oh, Nah, gitu ya. oh. Kalau memang nanti ternyata tidak ada Suami. tindakan apa-apa ya tentunya ya kan mungkin bisa juga lewat DPP kan bisa langsung berkorespondensi gitu ya. Artinya kenapa tidak ada penegakan di sini ya? Gitu. Jadi artinya tidak serta-merta kita harus ke pusat atau gimana. Jadi berikan kepercayaan itu dulu. Tentunya kan ini bagaimana hasil penyelidikannya, bagaimana hasil tindakan operasi kemarin. Ini kan belum lihat. Masyarakat kan sudah tahu ini ada terjadi perambahan hutan ini, ya kan? Pembalakan liar. Tapi bagaimana reportnya? Ini kan nggak kelihatan. Nah ini yang mau kita pengen lihat. Artinya bukan kepada kita, kepada pimpinan gitu. Tapi ya kepada masyarakat sendiri bagaimana? Mereka kan tentu butuh informasi ya, informasi tentang bagaimana hasil daripada penegakan hukum itu sendiri gitu. Ya ini agak sedikit bertanya agak keluar nih. Bapak sebagai profesi advokat, ini Bapak kan kalau mendampingi klien di Jakarta dengan pengusaha yang besar, biasanya kan jasanya gede, besar. Sementara di Bone ini Pak, jasanya ya bahasanya empot-empotan, pas-pasan. Apakah mungkin nggak cukup? Kenapa Bapak masih tertarik membantu orang yang tidak mampu? Ya, sebetulnya kan pertanyaan pertama tadi ya, sebetulnya itu. Kalau kita ya pengen sebetulnya ya, kita pengen kalau misalnya ada klien yang mampu membayar sesuai dengan tarif ya, tarif yang kita tentukan. Ya. Memang kalau pengacara itu sebetulnya Pak Sekjen tidak ada limit. Oh gitu? 1 miliar, 2 miliar, nggak ada limitnya itu. Itu nggak masuk kode etik kalau gitu? Nggak ada aturan. Oh. Jadi kalau misalnya Berarti publik nggak bisa menghukum dong? enggak. Oh. Cuma kan ya karena tidak ada limit, kecuali kalau notaris ya, kalau untuk buat akte ini harganya sekian, jelas itu. Kalau pengacara Saya tanya dulu, kenapa Bapak berani juga menyebut ini limit angka dan lain sebagainya? Memang itu. Tanya aja sama pengacara-pengacara yang sudah ada itu. Cuman ini kan juga kita lihat, makanya di situ ya, butuh juga lihat kemampuan. Ya, kita juga lihat, makanya kadang-kadang itu nggak dilihat, padahal itu nggak ada. Coba lihat peraturan apa, Pradi. Pengacara itu nggak boleh maksimal narik 10 juta, kan nggak ada. Coba tanya aja. Nggak dilarang. Berarti kan unlimited ya. Berarti ada orang siap bayar 100 juta, ada dibayar juga misalnya tipikor, ya kan? Ditangkap KPK, bisa bayarannya sampai 5 miliar. Oh berarti sama yang disebut Prof Mahfud MD, Menko Polhukam, selama tidak ada larangan boleh. Boleh. Gitu. Saya ke WC nggak ada larangan, ada peraturan? Tidak ada peraturan, kadang-kadang boleh. Begitu ya. Itu. Ya makanya. Berarti artinya tarif ini dari advokat siapa saja mau terserah menentukan standarisasi dari pribadinya. Tidak boleh semena-mena. Oh gitu. Klien tidak mampu suruh jual rumahnya. Nah, ini kan juga semena-mena namanya. Kita nggak mau seperti itu. Ya, kita lihat orangnya orang mampu, ya, ada tarifnya. Tapi kalau misalnya kita lihat saya ke Bone di sini kita tidak lihat itu. Nggak mesti harus saya kesini siap asal jual rumah ya, enggak. Jual sawah itu kan enggak. Tapi kenapa Bapak nggak di Jakarta saja? Kan kliennya gede-gede dan orang kaya. Di sini kan banyak orang Ya tetap di Jakarta. Oh, bukan berarti nggak di Jakarta nggak kita layani. Ini saya ada beberapa kasus, makanya saya ke sini. Terus terang ada 5 kasus yang saya harus substitusikan. Atau saya jalankan bersama tim, jalan tetap. Berarti kan memang artinya saya mengorbankan juga. Harus saya sidang misalnya dengan dapat sekian, terus saya ke Bone selama misalnya seminggu, udah lima perkara saya tinggalkan, itu berapa? Kalau mau berhitung, ya kan? Apakah itu juga harus bilang, saya harus berhitung nih, kan gitu? Tidak mesti seperti itu. Artinya inilah makanya kalau namanya profesi advokat itu juga tidak dibatasi oleh ruang, ya kan? Dimanapun dia, ya kan? Di pelosok manapun dia butuh bantuan. Ya itu sebetulnya panggilan jiwa ya. Kalau boleh saya tahu panggilan hati. Bapak Mahmud SHMH ini saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Bapak ini punya empati, bukan hanya membantu orang mampu, tapi orang yang tidak mampu juga mampu. Apakah Bapak memang latar belakangnya juga dulu, maaf ini? Apakah pernah juga Bapak mengalami getirnya kehidupan ini? Ya memang. Semua orang itu pasti merasakan itu.
Kalau saya hidup lahir dari orang kaya, tentunya saya nggak akan. Oh gitu. Ya kan, artinya terbiasa dengan Iya, kemewahan. kemewahan. Kan begitu ya. Artinya memang karena kita dilahirkan, ya kita kuliah dulu, ya kan. Kita saya di kuliah di Sumatera Utara, ya kan, dengan keterbatasan uang yang harus dikirim itu misalnya cukup hanya 1 minggu. Ini gimana aturnya, ya kan? Coba tanyalah anak-anak kos sekarang kuliah itu ya. Sejauh mana kemampuan orang tua misalnya mengirimkan biaya hidup, ya itu kemungkinan pasti yang paling besar memang kadang-kadang kan biaya bukan untuk makan, ya, untuk buku, untuk referensi. Apa yang memotivasi Pak Mahmud berani berkompetisi sebagai lawyer di Jakarta? Kenapa nggak di Sumatera Utara saja, Pak? Ya memang di Sumatera Utara itu tempat kita apa namanya sekolah, ya dimanapun saya sebetulnya welcome. Saya bukan berarti harus terpatri di satu tempat gitu ya. Enggak. Jadi kalau misalnya welcome di Bone di sini, misalnya saya nyaman di sini, ya mungkin bisa juga di sini, kita kan nggak tahu. Garis tangan aja kita nggak ada saya mau Sumatera, saya mau Jakarta, enggak juga. Berarti Bapak kalau misalnya ini ada kasus besar guru migran misalnya di Saudi Arabia atau di mana, Bapak juga siap membantu. Ya, walaupun orang tidak punya uang. Walaupun kita tidak punya uang, ya, tentunya ya, kita bantu ya sebatas kemampuan kita. Jadi kalau memang ada yang biayain, ya tentu kan butuh biaya juga ke sana kan. Ya. Nah tentunya perlu kalau memang ada uang kita ya Pakai dana sendiri. pakai dana sendiri. Tapi kalau nggak ada ya pakai dana Pak Sekjen kan gitu. Karena Pak Sekjen yang bawa perkara. Oh terakhir Pak, Bapak saya dengar mengadvokasi kasus yang sempat menghebohkan ketika Pilkades pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini di Kabupaten Bone, yaitu ada salah satu calon kontestasi kepala desa nama Samsul Alam di desa Rapan juga, bukan ini di daerah Rapan. Oh iya benar. Saya dengar Bapak advokatnya. Mengapa Bapak juga mau turun gunung Pak membantu? Padahal hanya selisih 1 suara. Apa yang membuat Bapak termotivasi? Ya memang kalau kita lihat tentunya kan kita lihat dulu perkaranya. Ya. Kalau misalnya tidak selisihnya jauh, ya kan, misalnya pasangan yang pertama itu 300, pasangan yang kedua cuma 200, selisih 100, itu ya sulit, misalnya kan, kecuali memang ada faktor-faktor apa namanya TSM, ya, sistematik, ya, terstruktur, ya, masif gitu, ya, dalam kita kan juga pernah saya kan juga bersidang di Mahkamah Konstitusi, jadi dalam perkara pilkada, itu beberapa kepala daerah kita dampingin di MK atau pileg, pemilihan legislatif, beberapa partai politik juga kita bantu, dan memang ada yang memang berhasil misalnya dari walaupun jauh, tapi karena faktor TSM tadi, nah itu bisa. Tapi kalau ini saya lihat kok Pak suaranya sama. Apa faktor-faktor sehingga dia kalah gitu kan? Dia tentunya kan TSM maksudnya terstruktur, sistematis. Ya, artinya kecurangan itu dibuat secara terstruktur. Kira-kira kalau di Rapak itu karena ada unsur kesengajaan untuk membatalkan 1 suara. Ya, kalau kita untuk lihat memenangkan incumbent atau memang ada potensi begitu. Kalau kita lihat sih ada unsur gitu. Bapak tidak takut melawan pengacara ternama yang mendampingi bupati yaitu Bapak Dr. Hadi Purwodari? Ya namanya apa, kita berprofesi apa harus takut. Jadi saya pernah berlawanan dengan yang lebih dari itu di Jakarta. Oh gitu? Ya kan? Jadi nggak perlu disebut namanya. Tiba-tiba loh lawan saya kok ternyata pengacara terkenal juga. Ya kan? Karena mereka ini Pak pengacara yang mendampingi bupati ini, beliau juga adalah sekretaris Partai Golkar yang ternama di Kabupaten Bone. Beliau juga adalah pengacara eksekutifnya dan legislatif barangkali di Kabupaten Bone ini. Bapak tidak ada berpikir Pak, ini lawan saya ini pusat kelas berat ini. Mendampingi partai-partai politik di pusat nggak? Oh. Di PP lah. Kalau ini daerah ya kenapa mesti harus? Jadi jangan harus ditantang-tantang begitu. Artinya kan ya ini ya pekerjaan. Jadi kita jalankan saja. Kalau memang nanti di persidangan dia yang mampu ya berarti objektif. Kita objektif aja, nggak mesti harus hati-hati loh. Kan nggak mesti seperti itu. Ya, dia ini penguasa di sini loh, macam-macam loh. Artinya kan kalau hukum melihat seperti itu,
ya tentunya akan mundur orang, Ya. ya kan? Ya kan tentunya orang yang punya hak ya nggak akan dapatkan haknya. Ya. Kita kan pengen orang yang punya hak supaya dapat haknya, Pak. Ya. Ya kan? Oh, yang punya hak supaya dapat haknya. Iya. Oh, memang ada orang yang punya hak tapi ada orang yang diambil haknya. Oh, dirampas. Ya, tanah dia, tapi diambil sama orang. Ya kan? Dia pemenang, tapi diambil sama orang. Nah ini kan kita melihat ini kan ini sisinya sisi keadilan. Jadi sisi yang lebih dalam nilainya kan kita bukan nilai-nilai. Kalau kita kesana hati-hati, kecuali ya memang kita hanya kecil, hati-hati loh kalau lewat ada kuburan. Ya. Nah itu kena. Seperti anak kecil itu. Hati-hati loh kalau di sana tuh ada jawarannya. Kenapa emang? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Saya memantau ada nama Sudirman yang Bapak bantu menggugat untuk mendapatkan hak hibah. Beliau orang miskin di daerah Amali, desa Matarapura nggak salah ya. Ya. Itu orang tidak mampu, jauh dari pelosok dari kota ini. Kemudian dia orang pincang, berkaki tiga, tidak punya duit. Kok Bapak masih mau? Saya tergelitik, Pak, ini Bapak nyata di depan mata saya, Bapak mau bantu gratis. Kenapa begitu? Ya memang ya kita bantu itu kan ada tahapannya ya. Apakah bisa dampingin secara penuh atau dampingin hanya ya sebatas misalnya kemampuan hanya buat membuat dokumen-dokumen ya. Kita memang berikan itu ya, apapun itu. Jadi supaya supaya masyarakat mencari keadilan ini ya tidak tersumbat suaranya. Dia kan berteriak masyarakat. Tolong, kalau ada orang minta tolong kita diamkan, Pak. Itu di sungai. Padahal kita bisa lemparkan sesuatu. Yang bisa kita lemparkan apa? Ya saya bisa lemparkan misalnya apa di situ kayu. Ya lemparkan kayu. Kalau kita punya perahu ya kita harus kejar itu. Speedboat ambil tolong. Ya, gitu ya. Jadi artinya itu tadi ya, artinya bukan harus ini orangnya di table. Aduh terus karena namanya diskriminasi. Masa kita harus melihat sesuatu tuh ini orang nggak layak dibantu karena punya kekurangan badan. Jangan kayak begitu. Ini banyak kawan-kawan ya, saya pengen sampaikan juga nyambung ada media di sini. Pada kawan-kawan jangan melihat ya, membantu itu dari sisi fisik orangnya atau kemampuan uangnya. Enggak, kita kemampuannya ya sudah saya bantukan, Bang. Saya berapa kali di sana hanya minta bantu buatkan buatannya saja. Ya, kamu mendaftarkan. Udah ketolong itu. Itu saya tolong. Kenapa? Karena banyak orang. Tapi kan hanya bukan membuat pengobatan, nanti ada replik duplik. Ya, mungkin ada replik duplik. Kalau misalnya kita ada waktu ya kita bisa. Kalau memang nggak ada waktu nanti bisa kita. Kalaupun menang nanti ada banding, bahwa bahkan juga sampai di Mahkamah Agung sampai kasasi. Ya kita bantu. Itu ya kita konsen lah. Kalau udah kita masuk ke situ. Ya, jangan kita tinggalkan. Berarti namanya itu membantu nggak perlu tanggung-tanggung. Ya, ada zakwar neming. Kalau kita bantu, tapi ya bantu juga. Memang saya tentukan memang nggak bisa full. Saya harus nanti berdampingan pertama, kedua, ketiga, enggak lah kan gitu. Nanti mungkin ada waktu-waktu tertentu yang memang ya efektif juga. Karena persidangan kan nggak efektif. Datang tiba-tiba tunda, ya sayang waktunya. Makanya ya sudah. Nanti kita paling hanya bisa memberikan petunjuk lah, guide. Nanti Pak Dirman datang saja, apa yang harus dilakukan. Itu kan itu juga suatu support, bantuan advice. Gitu ya. Jadi artinya nggak mesti harus bantu itu dikawal secara 24 jam, enggak. Gitu. Jadi yang jelas kita punya konsen, kita bisa mengontrol itu. Masih di bawah kontrol saya, gitu ya. Jadi kalau di luar kontrol saya berarti kan udah tidak terbantu lagi tuh orang. Begitu Pak. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya barusan wawancara eksklusif dengan Bapak Mahmud SHMH. Beliau adalah advokat atau pengacara nasional dari Jakarta, sengaja masuk di Kabupaten Bone untuk memonitor semua perkembangan hukum di Kabupaten Bone dan lebih banyak membantu masyarakat yang tidak mampu. Sampai saya tergelitik. Beliau adalah sudah pengacara ternama. Saya tadi tanyakan apa nggak takut menghadapi pengacara Ponda yang ada di Kabupaten Bone, tapi beliau dengan rendah hati tidak menjawab vulgar, tapi dia cuma menjawab dengan elegan bahwa terbiasa lebih besar daripada itu. Bahkan sebenarnya beliau ini mendampingi menteri, tapi tadi perlu saya sebut namanya. Beliau ini memang tidak membesarkan diri, tapi nantilah publik lah yang tahu siapa beliau, Bapak Mahmud SHMH.
beliau perhatian apalagi dengan adanya perambahan hutan ilegal logging yang diduga perambahan hutan ilegal logging di desa Rapak, kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Beliau akan membawa kasusnya ke Jakarta sambil berkoordinasi nanti di Kementerian Kehutanan dan Barreskrim. Nah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita salut dengan beliau pengacara ternama, rendah hati, mau masuk ke Bone walaupun jalannya masih sementara perbaikan dan banyak berlubang. Ya, beliau tidak henti-hentinya untuk membantu masyarakat Bone yang membutuhkan beliau walaupun tidak punya dana. Terbukti ada salah seorang masyarakat Bone pincang lagi, berkaki 3, tidak punya uang, jauh dari kota, membantu dengan gratis. Inilah profil beliau, Bapak Mahmud SHMH. Beliau pengacara yang ternama di Jakarta tapi punya rasa rendah hati. Demikianlah saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah di penghujung Ramadan ini kami berterima kasih bisa wawancara eksklusif dengan beliau. Kami langsung sama aja Benciduk. Beliau ada di Bone, kami juga ada di Bone. Beliau tugas di Jakarta, saya juga selaku sekjen DPP Laskar Anti Korupsi di tempat di Jakarta. Kebetulan ketemu di Bone dan saya memanfaatkan untuk wawancara eksklusif dengan beliau. Demikianlah wawancara saya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.